Mertuaku menghina ibuku yang lumpuh dan mengusir kami. Dia tak tahu, ibuku adalah pemilik perusahaan tempat suamiku dan semua anaknya bekerja. Detik ini juga, aku hancurkan hidup mereka tanpa sisa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di ruang tamu rumah mewah itu terasa begitu meriah namun menyesakkan bagi Amara. Lampu kristal gantung yang besar memancarkan cahaya keemasan, memantul pada perhiasan berlian yang dikenakan oleh Bu Melinda, ibu mertuanya. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Bu Melinda yang ke-55. Semua orang tampak tertawa, berdansa, dan menikmati hidangan catering mahal yang dipesan khusus. Namun, di sudut ruangan, Amara berdiri dengan gelisah di samping kursi roda ibunya, Bu Lestari. Bu Lestari, yang sudah 3 tahun terakhir mengalami stroke ringan, tampak lelah. Wajahnya pucat, namun matanya tetap memancarkan sisa-sisa kewibawaan yang dulu dimilikinya. Tangannya yang gemetar berusaha memegang gelas berisi sirup merah yang baru saja diberikan oleh pelayan. Amara baru saja hendak membantu memegang gelas itu ketika Rangga, suaminya, memanggilnya dari arah meja prasmanan. Amara, sini sebentar, bantu Tante Siska ambilkan piring. Seru Rangga dengan nada memerintah, tanpa menoleh sedikit pun ke arah ibu mertuanya yang duduk di kursi roda. Amara menoleh bimbang. Sebentar, Mas. Aku mau bantu ibu minum dulu. Ah, dia kan bisa sendiri. Cepat sini, jangan bikin malu di depan tamu penting. Desak Rangga lagi dengan nada tinggi. Dengan berat hati, Amara melepaskan pegangannya pada gelas ibunya. Ibu pegang pelan-pelan ya. Bu, Amara kesana sebentar. Bisiknya lembut. Bu Lestari mengangguk pelan, berusaha tersenyum untuk menenangkan putrinya. Namun, takdir berkata lain. Baru 2 langkah Amara berjalan menjauh. Tangan Bu Lestari mengejang pelan karena tremor yang tak terkendali. Gelas kaca itu tergelincir dari jari-jarinya yang lemah. Prang! Suara pecahan kaca terdengar nyaring, menghentikan alunan musik jazz yang sedari tadi mengisi ruangan. Sirup merah kental tumpah ruah, menggenangi karpet bulu domba berwarna putih bersih yang diimpor langsung dari Turki, kebanggaan terbesar Bu Melinda. Cairan merah itu menyebar cepat seperti noda darah di atas salju. Hening! Semua mata tertuju ke sudut ruangan. Bu Melinda, yang sedang tertawa lebar bersama teman-teman sosialitanya, menoleh. Wajahnya yang penuh riasan tebal seketika berubah merah pada menahan amarah. Dia berjalan menghentak-hentak menghampiri Bu Lestari yang menunduk gemetar melihat kekacauan di bawah kakinya. Ya Tuhan! Karpetku! Jerit Bu Melinda histeris. Dia menatap Bu Lestari dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Kamu tahu berapa harga karpet ini? 50 juta. Dan kamu rusak begitu saja dengan tangan cacatmu itu. Amara berlari kembali, berlutut di dekat pecahan kaca untuk memungutinya. Maaf, Bu. Ibu saya tidak sengaja. Tangannya tremor. Nanti Amara ganti. Amara akan bersihkan. Ganti. Bu Melinda tertawa sinis. Suaranya menggema di seluruh ruangan yang sunyi. Pakai apa kamu ganti? Pakai uang suamimu? Itu uang anakku. Uang Rangga. Kamu dan ibumu ini sama saja, cuma benalu. Rangga datang membelah kerumunan, tapi bukannya membela istrinya. Dia justru terlihat kesal melihat kekacauan itu. Amara, kan sudah aku bilang urus ibumu yang benar. Lihat sekarang, pesta ibu jadi berantakan. Amara mendongak, menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Mas, ibu sakit. Ini kecelakaan. Kenapa kamu malah marah? Kecelakaan, kecelakaan. Potong Bu Melinda kasar. Dia menunjuk wajah Bu Lestari yang sudah berkaca-kaca. Dengar ya, Amara. Sejak awal aku sudah bilang, aku tidak sudi punya besan lumpuh yang menyusahkan seperti ini. Sudah miskin, sakit-sakitan, tidak punya sopan santun pula. Clarissa, adik ipar Amara, bukannya membantu, malah sibuk merekam kejadian itu dengan ponselnya untuk konten Instagram Story, sambil berbisik-bisik mengejek ke arah kamera. Guys, lihat nih. Drama di ulang tahun Mami. Si miskin bikin ulah lagi. Darah Amara mendidih. Dia bangkit berdiri,
membersihkan noda sirup di roknya. "Cukup, Bu. Jangan hina ibu saya. Dia orang tua." "Orang tua yang tidak berguna," bentak Bu Melinda. Nafasnya memburu. "Dengar baik-baik, Amara. Mulai detik ini, bawa ibumu yang lumpuh ini keluar dari rumahku. Urus saja dia di gubuk kalian. Menantu miskin, tak tahu diri. Jangan pernah kembali ke rumah ini lagi sampai kamu sadar posisi kamu itu cuma numpang." Bu Melinda menarik napas, lalu memberikan ultimatum terakhir yang akan dia sesali seumur hidupnya. Rangga itu manajer sukses di perusahaan besar. Masa depannya cerah. Dia tidak pantas punya istri yang bawa beban orang tua cacat. "Pergi sana. Ibumu itu sampah." Bu Lestari, yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu menatap tajam ke arah Bu Melinda. Ada wibawa yang mengerikan dalam diamnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyentuh tangan Amara pelan. Amara merasakan sentuhan dingin tangan ibunya. Dia menarik napas panjang, menelan semua emosi yang ingin meledak. Wajahnya yang tadinya panik, kini berubah menjadi datar dan dingin. "Sangat dingin." "Baik," kata Amara pelan namun tegas. Suaranya memecah keheningan. "Kalau itu mau ibu, saya akan pergi. Saya akan bawa ibu saya keluar dari rumah ini." "Bagus. Pergi sekarang," usir Rangga. Merasa perlu mendukung ibunya agar tidak kehilangan fasilitas mobil mewahnya. "Jangan harap aku jemput kamu sebelum kamu minta maaf dan cium kaki ibu." Amara tidak menjawab. Dia dengan sigap membersihkan sisa pecahan kaca agar ban kursi roda ibunya tidak tertusuk. Lalu perlahan mendorong kursi roda itu berbalik arah. Dia berjalan tegap melewati para tamu yang berbisik-bisik mencemooh. Tak ada setetes pun air mata yang jatuh di pipinya. Saat mereka mencapai pintu depan yang besar dan megah, Amara berhenti sejenak tanpa menoleh. Dalam hatinya dia berjanji, "Ini terakhir kalinya kalian menginjak harga diri kami." Tepat saat Amara melangkahkan kaki keluar dari pintu gerbang yang tinggi, ponsel di saku jas Rangga berbunyi. Sebuah notifikasi masuk. Rangga, yang masih emosi, melirik layar ponselnya dan seketika senyum lebar merekah di wajahnya. Notifikasi bank. "Limit kartu kredit platinum Anda telah dinaikkan menjadi 500 juta rupiah. Lihat, Bu," seru Rangga bangga, memamerkan ponselnya pada Bu Melinda. Bank saja percaya sama kesuksesan Rangga. Limit naik lagi. Biar saja Amara pergi. Nanti juga dia ngemis-ngemis balik karena butuh uang belanja. Bu Melinda tertawa puas, memeluk putranya. "Anak ibu memang hebat. Sudah, ayo kita lanjut pestanya. Anggap saja barusan kita buang sampah." Mereka kembali berpesta, tertawa di atas penderitaan orang lain. Mereka tidak sadar, di luar pagar rumah, di dalam sebuah taksi online yang baru saja datang menjemput, Amara sedang mengetik pesan singkat di ponselnya. Bukan pesan sedih, bukan curhat. Dia mengirim pesan kepada seseorang bernama Adrian. Isi pesannya singkat, padat, dan mematikan. Bekukan semua akses aset, kartu kredit, dan fasilitas perusahaan atas nama Rangga dan keluarganya. Audit dimulai besok pagi. Amara menatap layar ponselnya. Status pesan berubah menjadi read. Lalu balasan masuk. "Siap, Nona. Perintah dilaksanakan." Amara menoleh pada ibunya di kursi belakang taksi. Bu Lestari tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit hati, melainkan senyum seorang jenderal yang siap menjatuhkan bom. "Kamu sudah dengar kata-katanya tadi, Amara?" tanya Bu Lestari pelan. Suaranya tidak lagi bergetar. "Sudah, Bu." "Bagus. Hancurkan mereka. Sampai ke akar-akarnya." Taksi online itu melaju membelah jalanan Jakarta yang macet, membawa Amara dan Bu Lestari menjauh dari kawasan elit tempat tinggal Bu Melinda menuju sebuah apartemen penthouse di pusat kota yang selama ini dirahasiakan Amara. Di dalam mobil yang hening, pikiran Amara melayang mundur ke masa lalu. Ke masa 3 tahun yang lalu, saat dia pertama kali bertemu Rangga. Saat itu, Amara sedang menyamar sebagai staf administrasi biasa di perusahaannya sendiri, Lestari Group, untuk mempelajari seluk-beluk bisnis dari bawah sesuai permintaan ibunya. Rangga saat itu adalah karyawan baru di divisi pemasaran. Dia terlihat sopan, pekerja keras, dan sangat perhatian. Rangga sering membawakan bekal makan siang untuk Amara,
menemaninya lembur, dan mendengarkan keluh kesah Amara tentang hidup sederhananya. Amara jatuh cinta pada kesederhanaan itu. Dia pikir, Rangga tulus mencintainya apa adanya, tanpa memandang harta. Karena itulah, ketika Rangga melamarnya, Amara menerima dengan senang hati. Dia menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal Lestari Group, perusahaan properti dan tambang raksasa di Indonesia. Dia hanya bilang ibunya adalah pensiunan yang sakit-sakitan. Amara ingin Rangga menjadi mandiri. Dia ingin melihat suaminya sukses karena usaha sendiri. Tapi, kebusukan mulai tercium setelah pernikahan berjalan 6 bulan. Rangga yang dulu manis berubah menjadi penuntut. Sifat aslinya yang ambisius tapi malas mulai terlihat. Dia sering mengeluh gajinya kecil. Padahal gaya hidupnya dan ibunya, Bu Melinda, sangat boros. Kamu tuh harusnya dukung suami, Amara. Bentak Rangga suatu malam, setahun yang lalu. Saat itu Rangga pulang mabuk karena frustrasi tidak naik jabatan. Ibu butuh tas baru. Clarissa butuh modal buat jadi artis. Gaji staf biasa mana cukup. Tidak tega melihat suaminya stres. Amara akhirnya melakukan intervensi diam-diam. Lewat Adrian, orang kepercayaan ibunya, Amara mengatur agar Rangga mendapatkan promosi kilat. Dari staf biasa menjadi supervisor, lalu kepala cabang, dan akhirnya manajer regional dalam waktu kurang dari 2 tahun. Amara menciptakan ilusi bahwa Rangga adalah karyawan emas. Tapi kebaikan itu justru menjadi bumerang. Rangga menjadi sombong. Dia mulai merasa dirinya jenius. Dia percaya bualannya sendiri bahwa CEO perusahaan, yang tidak pernah muncul di kantor, sangat menyukainya. Sayang, lihat ini, kata Rangga seminggu sebelum kejadian pesta ulang tahun. Saat dia membawa pulang tumpukan dokumen proyek pembangunan resort di Bali. Amara yang sedang menyetrika baju kerja Rangga, melirik dokumen itu. Matanya menyipit. Dia tahu betul proyek itu. Itu proyek high risk yang seharusnya ditinjau ulang. Di dalam dokumen itu, ada celah anggaran yang sangat besar. Mas, kamu yakin mau tanda tangan ini? Tanya Amara hati-hati, meletakkan setrikaannya. Dia mengambil dokumen itu. Membalik halaman ke bagian rincian anggaran. Lihat di sini, biaya materialnya dimarkup sampai 300%. Kalau ada audit, ini bisa jadi masalah pidana, Mas. Rangga langsung merampas dokumen itu dari tangan Amara dengan kasar. Kertas-kertas itu nyaris robek. Kamu tahu apa soal bisnis miliaran begini? Hardik Rangga menatap istrinya dengan tatapan merendahkan. Kerjaan kamu cuma nyuci, masak, ngurus ibumu yang sakit itu. Jangan sok pintar mengajari aku. Aku ini manajer regional. CEO perusahaan sangat percaya padaku. Beliau bahkan bilang lewat email kalau aku bebas mengatur anggaran. Amara terdiam. Dia ingin sekali berteriak bahwa email CEO itu sebenarnya dikelola oleh sistem otomatis yang dia awasi, dan persetujuan itu sebenarnya jebakan untuk menguji integritas Rangga. Tapi Rangga sudah buta. Tapi Mas, itu berbahaya. Diam, bentak Rangga. Tugasmu cuma melayani aku di rumah. Soal cari uang, itu urusan laki-laki. Pantas saja kamu miskin terus. Pikiranmu sempit, penakut. Malam itu, Amara menangis dalam diam. Bukan karena bentakan Rangga, tapi karena dia menyadari bahwa pria yang dia nikahi sudah mati. Yang ada di hadapannya hanyalah boneka tamak yang digerakkan oleh keserakahan ibunya. Dan peran Bu Melinda dalam kerusakan rumah tangga mereka sangatlah vital. Bu Melinda adalah dalang di balik semua tuntutan Rangga. Wanita itu punya obsesi gila hormat. Dia ingin dianggap sebagai ningrat. Padahal latar belakangnya hanyalah orang biasa yang kebetulan punya anak yang posisinya sedang naik daun. Setiap kali Amara dan Rangga berkunjung ke rumah Bu Melinda, pembicaraan tidak pernah jauh dari uang. Rangga, lihat Tante Siska, menantunya baru membelikan mobil Alphard. Masa kamu yang manajer perusahaan besar mobilnya masih Pajero lama? Sindir Bu Melinda suatu sore. Iya, Bu. Nanti Rangga usahakan, jawab Rangga. Lalu melirik Amara dengan tatapan menyalahkan, seolah-olah Amara adalah penghalang rezekinya. Lagian, uangmu habis buat apa sih, Rangga? Sambung Clarissa, adik Rangga yang kerjanya hanya berdandan. Pasti buat beli obat ibunya ke Amara ya? Duh, orang sakit itu emang boros biaya ya.
Harusnya kalau sudah tua dan sakit, sadar diri, jangan nyusahin anak muda. Amara mengepalkan tangannya di bawah meja makan. Clarissa, jaga bicaramu. Itu ibuku. Loh, kan fakta, Kak. Balas Clarissa santai sambil mengunyah keripik. Coba kalau Kak Rangga nggak nikah sama kakak. Pasti uangnya utuh buat kita. Bisa buat aku jalan-jalan ke Eropa. Rangga tidak membela Amara. Dia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Sudahlah, Amara. Jangan sensitif. Adikku benar kok. Biaya pengobatan ibumu itu besar. Bulan depan aku potong jatah uang belanja kamu ya. Buat cicilan mobil baru ibu." Itulah puncaknya. Amara menyadari bahwa dia sendirian di rumah itu. Suaminya, mertuanya, adik iparnya, semuanya adalah lintah darat yang menghisap darahnya. Atau lebih tepatnya, menghisap uang yang mereka kira hasil kerja keras Rangga. Padahal itu adalah uang perusahaan milik Amara yang Amara izinkan untuk diambil Rangga. Ya, itu adalah rahasia terbesar yang tidak diketahui siapapun. Selama setahun terakhir, Amara sengaja melonggarkan pengawasan keuangan di divisi Rangga. Dia membiarkan Rangga melakukan kecurangan-kecurangan kecil. Awalnya hanya reimburse makan malam fiktif, lalu mulai memalsukan biaya perjalanan dinas, hingga akhirnya berani menyentuh anggaran proyek. Kenapa Amara membiarkannya? Karena Amara butuh bukti. Dia tidak bisa menceraikan Rangga begitu saja tanpa alasan yang kuat di mata hukum perusahaan. Terutama jika dia ingin menghancurkan reputasi Rangga sepenuhnya agar tidak bisa bekerja dimanapun lagi. Amara memupuk keserakahan Rangga. Dia memberi umpan, dan Rangga memakannya dengan lahap. Di dalam taksi yang kini mulai memasuki lobi apartemen mewah, Amara tersadar dari lamunannya. Dia melihat ibunya sedang memandangi gedung pencakar langit di luar jendela. "Bu, kita sudah sampai," kata Amara lembut. Bu Lestari menoleh. "Apa kamu sudah siap, Amara? Begitu kita masuk ke gedung ini, tidak ada jalan kembali. Kamu akan membuka topengmu." Amara mengangguk mantap. Wajah polos dan penurut yang selama ini dia pasang sudah hilang. Digantikan oleh wajah dingin seorang pebisnis ulung, persis seperti ibunya di masa muda. "Aku sudah siap, Bu." Mereka yang meminta perang. Mereka lupa. Kalau aku diam bukan berarti aku bodoh. Aku hanya sedang mengumpulkan amunisi. Pintu taksi terbuka. Seorang pria berpakaian jas rapi sudah menunggu di lobi. Itu Adrian. Dia membungkuk hormat, sangat dalam, kepada Bu Lestari dan Amara. "Selamat datang kembali, Bu Presdir." "Selamat datang, Nona Amara." Sapa Adrian tegas. "Semua dokumen penggelapan dana atas nama Rangga Wijaya sudah saya siapkan di meja kerja Nona. Total kerugian negara dan perusahaan yang dia sebabkan sudah mencapai angka yang cukup untuk membuatnya membusuk di penjara minimal 10 tahun. Amara tersenyum miring. "Bagus, Adrian. Tapi penjara itu belakangan. Malam ini, aku ingin mereka merasakan dulu bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang sebenarnya. Apakah semua akses keuangannya sudah kau tutup?" "Sudah, Nona. Kartu kredit, kartu debit, akses m-banking. Bahkan e-wallet mereka semua sudah dibekukan dengan status investigasi kriminal. Detik ini juga, mereka tidak punya uang sepeser pun selain uang tunai yang ada di dompet mereka." "Sempurna," desis Amara. Dia mendorong kursi roda ibunya masuk ke dalam lift pribadi yang akan membawa mereka ke lantai teratas. Permainan baru saja dimulai. Dan Rangga, yang saat ini mungkin sedang memotong kue ulang tahun ibunya, tidak tahu bahwa pisau guillotine sudah tergantung tepat di atas lehernya. Kejadian ini terjadi 6 bulan sebelum malam pesta ulang tahun yang penuh petaka itu. Sebuah momen yang menjadi titik balik bagi Amara, mengubah kesabarannya menjadi sebuah rencana dingin yang mematikan. Hari itu, hujan turun deras di Jakarta. Di rumah mewah Bu Melinda, atap di bagian gudang penyimpanan tas-tas branded miliknya bocor. Air menetes membasahi lantai marmer. Bu Melinda berteriak histeris, memanggil Amara seolah-olah menantunya itu adalah pembantu yang dibayar murah. "Amara, kamu tulia. Cepat bawa kain pel. Tas-tas Hermisku bisa lembab kalau udaranya begini." Jerit Bu Melinda dari lantai 2. Amara yang sedang menyuapi ibunya makan siang, terpaksa berhenti. Dia menatap Bu Lestari dengan pandangan bersalah. "Ibu makan sendiri dulu ya. Amara ke atas sebentar."
Bu Lestari mengangguk lemah. Namun matanya menyiratkan ketidaksukaan yang mendalam terhadap perlakuan besannya. Amara bergegas naik ke lantai 2. Di kamar penyimpanan barang mewah itu, yang lebih mirip butik daripada kamar tidur, Bu Melinda sedang sibuk memindahkan kotak-kotak oranye ke tempat yang lebih tinggi. Kamu itu lelet sekali. Dasar menantu tidak berguna. Cepat keringkan lantai itu. Jangan sampai ada satu tetes pun air yang tersisa. Perintah Bu Melinda sambil menendang ember kosong ke arah kaki Amara. Amara diam saja. Dia berlutut dan mulai mengepel lantai. Saat Bu Melinda hendak keluar ruangan untuk menelepon teman arisannya, wanita parubaya itu terpeleset sedikit karena licin, menjatuhkan sebuah dompet kunci yang selalu dia kalungkan di lehernya. Dompet itu jatuh tepat di dekat kaki Amara. "Jangan sentuh!" teriak Bu Melinda panik. Wajahnya pucat pasi seolah Amara baru saja melihat bangkai mayat. Dia menyambar dompet kunci itu dengan kasar. "Selesaikan kerjamu. Jangan berani-berani mengintip barang-barangku. Tangan orang miskin itu bawa sial." Bu Melinda bergegas keluar dan membanting pintu. Namun, dalam kepanikannya, dia tidak sadar bahwa satu anak kunci kecil terlepas dari gantungan dompetnya dan tertinggal di bawah lemari pajangan kaca. Amara melihat kilatan perak itu. Sesuatu dalam insting Amara berbisik. Selama ini, Bu Melinda selalu mengunci laci meja rias di kamarnya dengan paranoid. Dia bahkan tidak membiarkan Rangga masuk ke kamarnya jika dia tidak ada. Amara memungut kunci kecil itu. Itu adalah kunci laci meja rias. Penasaran, dan didorong oleh perasaan aneh bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keuangan mertuanya yang selalu pamer kemewahan itu, Amara menyelinap ke kamar tidur utama Bu Melinda saat mertuanya sedang sibuk ngerumpi di telepon di lantai bawah. Kamar itu berbau parfum mahal yang menyengat, berusaha menutupi bau apek dari tumpukan barang yang terlalu banyak. Amara mendekati meja rias. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan anak kunci itu ke lubang laci. Klik. Terbuka. Amara menarik laci itu pelan-pelan. Dia mengharapkan melihat perhiasan atau uang tunai. Namun, apa yang dia temukan jauh lebih mengejutkan. Di dalam laci itu, tersembunyi sebuah buku catatan keuangan kumal dan tumpukan surat-surat dengan cap merah. Peringatan terakhir. Amara mengambil surat paling atas. Itu adalah surat tagihan dari sebuah koperasi simpan pinjam ilegal, rentenir online. Nama, Melinda Sastrowardoyo, total hutang pokok bunga, 1.500.000.000 rupiah, 1.500.000.000 rupiah. Status, macet, siap sita aset. Amara menutup mulutnya, menahan napas. Dia membuka dokumen lain. Ada surat gadai. Ternyata, kalung berlian dan gelang emas yang sering dipamerkan Bu Melinda di Instagram dan arisan adalah barang palsu, replika. Barang aslinya sudah digadaikan setahun yang lalu dan belum ditebus. Bunga gadainya sudah membengkak tak terkira. Lalu, Amara menemukan buku catatan harian Bu Melinda. Tulisan tangannya berantakan, penuh dengan perhitungan angka yang tidak masuk akal. Tanggal 10, minta Rangga transfer 50 juta, bilang buat beli obat jantung, padahal buat bayar bunga rentenir. Tanggal 25, desak Rangga minta bonus kantor lagi. Harus bayar arisan sosialita. Malu kalau nunggak. Clarissa butuh 200 juta buat beli followers dan bot Instagram biar kelihatan terkenal. Suruh Rangga ambil dari kas kecil kantor. Tangan Amara gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ternyata selama ini, tekanan yang diberikan Rangga padanya, tuduhan bahwa Amara boros, bahwa biaya pengobatan ibunya membebani, adalah kebohongan besar. Rangga memeras Amara dan perusahaan, hanya untuk menutupi lubang hitam keserakahan ibunya yang mengerikan. Bu Melinda memiliki apa yang disebut Amara sebagai kanker gengsi. Dia lebih rela mati daripada terlihat miskin. Dia menderita peniapobia, takut kemiskinan, yang ekstrim, sampai menghalalkan segala cara, termasuk menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam korupsi. Amara segera mengeluarkan ponselnya. Dia memotret semua dokumen itu. Surat utang, bukti gadai, catatan harian, semuanya. Dia mengumpulkan bukti-bukti kehancuran finansial mertuanya. Tiba-tiba, pintu depan terbanting. Bu Melinda sudah selesai menelepon. Amara dengan cepat mengembalikan semuanya ke posisi semula, mengunci laci, dan menyelipkan kunci kecil itu kembali ke bawah karpet di lorong, seolah-olah terjatuh di sana. Malam harinya,
Amara bertemu dengan Adrian di dalam mobil yang diparkir agak jauh dari rumah, saat Amara beralasan pergi ke minimarket. "Nona, data yang Anda kirimkan barusan sangat menarik," kata Adrian sambil memeriksa tabletnya. Wajahnya serius. Ternyata aliran dana yang digelapkan Rangga selama ini tidak ditabung atau diinvestasikan. Uangnya hangus. Menguap begitu saja untuk membayar bunga berbunga dari utang ibunya. "Betul, Adrian," jawab Amara dingin. Tatapannya menatap lurus ke jalanan gelap. Mereka hidup dalam gelembung sabun. Kelihatannya indah dan berkilau, tapi dalamnya kosong. Sekali tusuk, semuanya meledak. "Apa instruksi Anda, Nona? Apakah kita hentikan sekarang? Jika kita stop akses Rangga sekarang, Bu Melinda akan dikejar debt collector minggu depan," tawar Adrian. Amara menggeleng pelan. Sebuah senyum tipis yang mengerikan terukir di bibirnya. "Jangan. Itu terlalu mudah. Kalau mereka jatuh sekarang, mereka masih bisa beralasan mereka korban penipuan. Aku ingin Rangga masuk lebih dalam. Biarkan dia mengambil uang lebih banyak lagi." "Tapi, Nona, itu uang perusahaan Nona," Adrian mengingatkan dengan khawatir. "Anggap saja itu umpan, Adrian. Biarkan Rangga merasa aman. Biarkan dia berpikir dia jenius dan tak tersentuh. Biarkan utang Bu Melinda semakin menumpuk sampai dia tidak bisa bernapas. Aku ingin saat aku menarik karpet di bawah kaki mereka, mereka tidak cuma jatuh, tapi hancur berkeping-keping." Amara menatap Adrian tajam. "Siapkan jebakan untuk proyek Resort Bali." Buat persetujuannya terlihat mudah. Rangga pasti akan mengambil kesempatan itu untuk markup besar-besaran demi menutupi utang ibunya yang jatuh tempo bulan depan. Adrian mengangguk, memahami betapa strategis dan kejamnya rencana nona mudanya ini. Amara tidak hanya ingin menghukum, dia ingin memusnahkan musuhnya dengan tangan musuh itu sendiri. "Baik, Nona. Senjata sudah dikunci. Kita tinggal menunggu waktu untuk menarik pelatuknya." Amara keluar dari mobil, kembali berjalan menuju rumah neraka itu dengan kantong kresek minimarket di tangan, kembali memasang wajah menantu yang bodoh dan penurut. Namun di dalam hatinya, dia sudah memegang leher mereka semua. Kembali ke masa kini, malam setelah pengusiran yang menyakitkan itu. Di penthouse lantai 45 yang menghadap langsung ke Bundaran HI. Suasana sangat kontras dengan rumah Bu Melinda yang norak. Di sini, segalanya bernuansa modern, minimalis, dan berkelas. Kaca-kaca besar menampilkan kelap-kelip lampu kota Jakarta yang seolah tunduk di bawah kaki Amara. Bu Lestari sudah tertidur pulas di kamar utama yang dilengkapi peralatan medis canggih dan perawat pribadi yang siaga 24 jam. Amara baru saja selesai mandi, membersihkan sisa sirup lengket yang menempel di tangannya saat insiden di pesta tadi. Dia mengenakan jubah mandi sutra berwarna hitam. Rambutnya yang basah dibiarkan tergerai. Dia berjalan masuk ruang kerjanya, sebuah ruangan yang selama ini menjadi pusat kendali rahasia Lestari Group. Di dinding, 3 layar monitor besar menyala, menampilkan grafik saham, data aliran dana, dan rekaman CCTV dari berbagai kantor cabang. Adrian berdiri di samping meja kerja, sudah siap dengan setumpuk berkas. "Bagaimana keadaan ibu?" tanya Adrian. "Dia sudah tidur. Dokter bilang tekanan darahnya stabil, tapi dia butuh istirahat total dari stres," jawab Amara sambil duduk di kursi kebesarannya. Kursi CEO yang sesungguhnya. "Baiklah, mari kita mulai eksekusinya, Nona," kata Adrian. Amara meletakkan tangannya di atas keyboard. Jari-jarinya menari lincah, mengetikkan kode akses keamanan tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh pemilik tunggal perusahaan. Login, A Lestari 001 password. Layar berubah menjadi merah, lalu hijau. Aksdan, God Mode. Tampilkan profil karyawan Rangga Wijaya. Perintah Amara. Wajah Rangga muncul di layar utama. Data-datanya terpampang jelas. Gaji, bonus, tunjangan, dan log aktivitas ilegalnya yang selama ini direkam diam-diam oleh sistem shadow yang dipasang Amara. Total dana yang diselewengkan sampai hari ini, 4.850 juta rupiah. Baca Amara datar. Kurang sedikit lagi untuk mencapai angka 5 miliar. Angka psikologis yang membuat jaksa penuntut umum tidak akan memberikan penangguhan penahanan. "Apa kita tunggu sampai 5 miliar? Tanya Adrian. "Tidak perlu.
Bunga bank dari kartu kredit yang dia pakai untuk menutupi gaya hidup ibunya malam ini akan menggenapkannya, jawab Amara. Mulai fase 1, pemutusan sumber daya. Amara menekan tombol enter. Di layar, status akun bank korporat Rangga berubah dari aktif menjadi frozen, under audit. Sekarang, hubungi Bank Sentral Asia, Mandiri, dan penyedia kartu kredit platinum mereka. Gunakan kuasa hukum perusahaan. Laporkan indikasi pencucian uang. Bekukan semua aset pribadi atas nama Rangga Wijaya, Melinda Sastrowardoyo, dan Clarissa Wijaya. Jadikan sertifikat rumah mereka, yang ternyata sudah Rangga jaminkan ke bank lain tanpa sepengetahuan ibunya, sebagai aset sitaan prioritas. Adrian tersenyum, lalu segera menelepon tim legal bank. Sementara itu, Amara membuka file lain. Ini adalah bagian yang paling memuaskan. Dia membuka email perusahaan. Selama ini, Rangga menerima email persetujuan proyek dari akun bernama CEO_office@lestarigroup.com. Rangga mengira dia berbalas pesan dengan bulet tua yang baik hati. Amara mulai mengetik email baru yang akan dikirim besok pagi jam 8 tepat ke inbox Rangga. Tuh, Rangga Wijaya, Regional Manager, Subjek, Surat Panggilan Audit Pemberhentian Sementara. Isi email, YTH. Saudara Rangga, sistem kami mendeteksi anomali anggaran sebesar 4,8 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Akun Anda dibekukan. Harap menghadap tim audit independen besok siang. Segala bentuk upaya penghilangan barang bukti akan menambah tuntutan pidana. Tertanda, AL. Amara menatap layar itu dengan puas. Dia pikir dia raja, gumam Amara. Besok pagi, dia akan bangun dan sadar bahwa dia hanyalah pion yang sudah sampai di ujung papan catur. Keesokan paginya, sinar matahari masuk ke kamar Rangga di rumah ibunya. Dia terbangun dengan kepala pening sisa wine semalam. Dia meraba-raba nakas, mencari ponselnya. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Dia terlambat bangun. Ah, sial. Tapi sudahlah, aku kan bos. Bebas datang jam berapa saja. Gumamnya sombong. Rangga turun ke bawah. Di meja makan, Bu Melinda dan Clarissa sedang sarapan dengan riang, membahas rencana belanja mereka hari ini. Rangga sayang, hari ini ibu mau ke Plaza Indonesia ya. Mau beli tas baru buat gantiin mood yang rusak gara-gara istrimu kemarin. Kata Bu Melinda manja. Iya, Kak. Aku juga mau beli kamera baru buat vlog. Sambung Clarissa. Rangga mengangguk sambil mengunyah roti. Pakai saja kartu kredit tambahan yang aku kasih kemarin. Limitnya kan sudah naik. Tiba-tiba, ponsel Rangga berbunyi. Telepon dari sekretarisnya di kantor. Halo? Kenapa pagi-pagi ganggu? Bentak Rangga. Suara sekretarisnya terdengar panik dan bergetar. Pak Rangga, Bapak di mana? Ada orang-orang dari kantor pusat di sini. Mereka menyegel ruangan Bapak. Mereka juga mengambil laptop dan PC Bapak. Rangga tersedak rotinya. Apa? Siapa yang berani? Bilang sama mereka aku ini kesayangan CEO. Mereka bawa surat kuasa, Pak. Dan ID card Bapak. Tidak bisa dipakai buat masuk gedung. Satpam melarang Bapak masuk area kantor mulai hari ini. Rangga berdiri, kursinya terjungkal ke belakang. Wajahnya memerah. Kurang ajar. Pasti ada kesalahan sistem. Aku ke sana sekarang. Rangga mematikan telepon dan buru-buru mengambil dompetnya. Bu, aku ke kantor dulu. Ada error sistem bodoh. Ya sudah, hati-hati sayang. Jangan lupa transfer uang jajan Clarissa ya. Seru Bu Melinda, tidak sadar badai sudah ada di depan mata. Rangga berlari ke mobilnya. Dia menyalakan mesin dan melaju kencang. Di tengah jalan, dia mencoba membuka aplikasi mobile banking untuk mentransfer uang ke Clarissa agar adiknya diam. Dia memasukkan PIN. Loading. Lalu muncul pesan merah di layar ponselnya. Akun diblokir. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Kode R99. Indikasi tindak pidana. Apa-apaan ini? Rangga memukul setir mobilnya. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Dia mencoba kartu kredit lain. Dia membuka aplikasi kartu kredit platinumnya. Status. Blocked by Isur.
Rangga menepikan mobilnya mendadak di bahu jalan tol. Nyaris ditabrak truk dari belakang. Napasnya memburu. Perasaan tidak enak mulai menjalar dari perut ke dadanya. Bayangan wajah Amara yang tenang saat diusir kemarin malam tiba-tiba muncul di benaknya. Kenapa? Kenapa semuanya terjadi bersamaan setelah Amara pergi? Tidak mungkin Amara. Istrinya itu cuma wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa selain memasak sop ayam. Ini pasti kesalahan Ban. Pasti. Rangga mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya gemetar hebat. Dia tidak tahu bahwa di penthouse nun jauh di sana, Amara sedang menyesap teh Earl Grey hangat sambil melihat titik GPS mobil Rangga yang berhenti di pinggir tol lewat tabletnya. Satu pintu tertutup. Bisik Amara pada dirinya sendiri. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tikus berlari ketika semua lubangnya ditutup semen. Amara menoleh ke Adrian. Babak perencanaan selesai. Sekarang masuk ke fase penyerangan mental. Pastikan saat Bu Melinda gesek kartu di mall nanti, dia mendapatkan pelayanan yang paling memalukan dalam sejarah hidupnya. Adrian mengangguk hormat. Tim di lapangan sudah siap, Nona. Matahari bersinar terik di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Di dalam salah satu pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota, hawa dingin pendingin ruangan yang dipasang maksimal seolah menciptakan dunia yang berbeda dari panasnya debu jalanan. Disinilah surga bagi mereka yang memiliki uang, atau setidaknya, bagi mereka yang merasa memiliki uang. Bu Melinda berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Langkah kakinya berirama mengetuk lantai marmer yang mengkilap. Di tangan kanannya, tergenggam tas tangan yang dia yakini sebagai simbol status sosial tertinggi. Di sampingnya, Clarissa berjalan sambil memegang tongkat selfie. Ponsel pintarnya terarah ke wajah mereka berdua. Dia sedang melakukan live streaming di Instagram. Hai, guys! Balik lagi sama aku, Clarissa dan ibu negara kita, Ibu Melinda. Sapa Clarissa dengan nada manja yang dibuat-buat ke arah kamera. Hari ini kita mau self-reward nih. Habis buang sampah beracun dari rumah. Iya kan, Bu? Bu Melinda tertawa kecil, membenarkan tatanan rambut sasaknya yang kaku karena hairspray. Betul sayang, kita harus merayakan kebebasan. Rumah jadi lebih wangi setelah si miskin dan ibunya yang bau obat itu pergi. Sekarang ibu mau cari tas baru. Yang kemarin rasanya sudah kuno. Mereka memasuki sebuah butik merek mewah asal Prancis. Aroma kulit asli dan parfum mahal langsung menyergap indera penciuman. Para pelayan toko yang berseragam hitam rapi menyambut mereka dengan senyum sopan. Meski mata terlatih mereka bisa membedakan mana old money dan mana OKB, orang kaya baru, yang memaksakan diri. Bu Melinda jelas masuk kategori kedua. Tapi uang adalah uang, pikir para pelayan itu. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang pelayan senior bernama Dina. Dina sebenarnya sudah mendapatkan instruksi khusus pagi itu dari manajemen pusat. Namun wajahnya tetap datar profesional. Saya mau lihat koleksi tas terbaru. Yang limited edition. Jangan kasih lihat yang dipajang di depan. Itu barang pasaran. Saya mau yang ada di ruang VIP. Perintah Bu Melinda angkuh tanpa menatap wajah pelayan itu. Tentu, Ibu. Mari silakan. Mereka diantar ke ruangan khusus dengan sofa beludru. Bu Melinda duduk menyilang kaki, sementara Clarissa terus merekam setiap sudut ruangan. Lihat guys, kita lagi di ruang VIP nih. Cuma orang-orang terpilih yang boleh masuk sini. Celoteh Clarissa. Penonton live-nya mulai naik. Kebanyakan adalah akun-akun palsu dan teman-teman arisan ibunya yang penasaran. Dina mengeluarkan 3 buah tas. Salah satunya adalah tas kulit buaya berwarna merah marun seharga 800 juta rupiah. Mata Bu Melinda langsung berbinar. Ini adalah tas impiannya. Tas yang akan membuat Jeng Sari dan Jeng Tutut di arisan nanti mati kutu karena iri. Bungkus yang ini, kata Bu Melinda tanpa bertanya harga. Sama tambahkan scarf sutra itu 2. Buat anak saya 1. Pilihan yang sangat bagus, Ibu. Puji Dina. Totalnya menjadi 850 juta rupiah. Bu Melinda tersenyum meremehkan. Murah. Rangga pasti senang kalau ibunya tampil cantik. Dia mengeluarkan dompetnya, lalu menarik selembar kartu kredit berwarna hitam platinum. Kartu tambahan yang diberikan Rangga. Dia melempar kartu itu ke atas meja kaca. Gesek saja. Tanpa pin. Dina mengambil kartu itu dengan 2 tangan,
lalu membawanya ke mesin EDC. Bu Melinda menunggu dengan senyum kemenangan, membayangkan wajah-wajah iri teman-temannya. Clarissa mendekatkan kamera ke wajah ibunya. Wih, ibu emang the real sultan. Namun, 1 menit berlalu. Dina belum kembali. 2 menit. 3 menit. Bu Melinda mulai tidak sabar. Mbak, kok lama sekali? Mesinnya rusak atau tangan kamu yang lelet? Teriaknya. Dina kembali dengan wajah yang dibuat prihatin. Di belakangnya, manajer toko ikut berjalan mendekat. Maaf, Ibu. Kartunya declinet. Ditolak oleh sistem. Wajah Bu Melinda merah padam. Apa? Ditolak? Jangan sembarangan kamu. Itu kartu limitnya baru dinaikkan kemarin. Coba lagi. Sudah kami coba 3 kali. Bu, keterangannya. Do not honor. Mungkin ibu ada kartu lain. Dengan kasar, Bu Melinda mengaduk isi tasnya. Dia mengeluarkan kartu debit prioritas, kartu kredit bank lain. Total ada 4 kartu. Nih, coba semua. Jangan bikin saya malu. Suasana di ruangan itu mulai tegang. Clarissa menurunkan ponselnya sedikit. Tapi kolom komentar di live streamingnya mulai ramai. Loh, kok ditolak? Jangan-jangan kartunya kosong. Malu bang tue hahaha. Dina mencoba kartu kedua. Declinet. Kartu ketiga. Declinet. Kartu keempat. Bloket. Manajer toko, seorang pria berwajah tegas, kini melangkah maju. Ini adalah bagian dari skenario yang sudah disiapkan Adrian. Manajer itu tidak berbisik. Dia berbicara dengan volume suara yang cukup keras hingga terdengar oleh pelanggan lain di luar ruangan VIP yang pintunya sengaja sedikit dibuka. Mohon maaf, Ibu. Semua kartu Ibu tidak bisa digunakan. Bahkan, pada percobaan terakhir, muncul notifikasi, stolen card, atau kartu curian. Sesuai prosedur keamanan toko kami, jika muncul notifikasi seperti ini, kami wajib menahan kartunya dan menghubungi keamanan. Dunia Bu Melinda serasa runtuh. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Apa? Kartu curian? Lancang sekali mulutmu. Saya ini ibunya Rangga Wijaya, manajer Lestari Group. Ini kartu anak saya. Bagaimana mungkin saya mencuri kartu anak sendiri? Bu Melinda berdiri, kakinya gemetar. Keringat dingin mulai melunturkan bedak tebal di wajahnya. Fobia terbesarnya, ketakutan dianggap miskin dan hina, kini terpampang nyata di depan mata. Ibu, tolong tenang, kata manajer itu tegas. Sistem bank tidak pernah bohong. Notifikasi yang muncul adalah laporan pemblokiran oleh pemilik dana utama karena indikasi pencurian. Apakah ibu bisa membayar tunai? Tunai? Siapa yang bawa uang tunai 800 juta? Jerit Bu Melinda. Suaranya melengking tinggi, menarik perhatian semua orang di butik. Beberapa pelanggan kaya lainnya mulai melongo ke dalam, berbisik-bisik sambil menutup mulut. Clarissa panik. Dia melihat layar ponselnya. Komentar netizen semakin brutal. Anjir, ternyata OKB, orang kaya baru, halu. Ngaku kaya taunya kartu curian. Malu-maluin banget. Udah gaya selangi taunya zong. Clarissa buru-buru mematikan live streamingnya. Tapi tangannya gemetar hebat. Bu, ayo kita pergi aja. Orang-orang pada ngeliatin. Tidak, saya tidak mau pergi sebelum mereka minta maaf. Bu Melinda masih berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Dia merogoh tasnya, mencari ponsel. Saya akan telepon anak saya. Rangga akan beli toko ini sekalian buat pecat kalian semua. Bu Melinda menekan nomor Rangga dengan tangan gemetar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Bu Melinda mencoba lagi. Masuk ke pesan suara. Dia mencoba menelepon kantor Rangga. Halo, suara resepsionis terdengar. Sambungkan saya ke Rangga. Sekarang. Maaf, dengan siapa ini? Saya ibunya, pemilik perusahaan ini. Oh, Ibu Melinda. Suara resepsionis itu terdengar dingin dan aneh. Maaf Bu, Pak Rangga sedang diperiksa oleh tim audit di ruang isolasi. Beliau tidak bisa menerima telepon. Dan maaf, saya diperintahkan untuk menutup telepon ini. Klik. Sambungan diputus.
Bu Melinda terpaku. Ponsel mahalnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Manajer toko memberi isyarat. 2 orang petugas keamanan berseragam safari masuk ke ruangan VIP. Ibu, mohon maaf. Karena kartu ini terindikasi curian dan ibu membuat keributan yang mengganggu kenyamanan pelanggan lain. Kami mohon ibu meninggalkan toko ini sekarang. Atau kami harus menyerahkan ibu ke pos polisi terdekat. Ancam manajer itu dengan sopan tapi menusuk. Bu Melinda melihat sekeliling. Tatapan Dina yang sinis, tatapan pelanggan lain yang jijik, dan tatapan Clarissa yang ketakutan. Rasa malu itu menghantamnya seperti ombak tsunami. Dia, Melinda yang terhormat, diusir seperti pengemis maling. Lututnya lemas. Dia nyaris ambruk kalau tidak ditahan oleh Clarissa. Ayo, Bu, kita pulang. Tarik Clarissa sambil menangis malu. Mereka berdua berjalan keluar dari butik dengan langkah terhuyung-huyung, diiringi tatapan mencemooh dari seisi mall. Tas-tas Hermes impian itu tetap tinggal di rak, tak terjangkau, menertawakan kemiskinan mereka yang tiba-tiba terungkap. Sepanjang perjalanan menuju parkiran, Bu Melinda merasa setiap mata menelanjanginya. Dia merasa telanjang, kotor, dan hina. Dia masuk ke dalam mobil Pajero Rangga, satu-satunya aset yang dia kira masih aman, dan menangis histeris, memukuli dashboard. Kurang ajar, kurang ajar. Kenapa Bang melakukan ini padaku? Pasti ada yang salah. Rangga, kamu di mana Rangga? Tanpa mereka sadari, di pintu keluar parkiran mall, palang parkir otomatis tidak mau terbuka. Kartu e-money yang ditempelkan Clarissa juga saldo nol. Saldo tidak cukup. Suara mesin itu datar. Di belakang mereka, mobil-mobil lain mulai membunyikan klakson. Tin, tin, tin. Woi, maju dong. Mobil mewah kok nggak punya saldo. Teriak pengemudi di belakang. Clarissa harus turun dari mobil, berlari ke pos satpam, dan memohon-mohon untuk membukakan palang dengan jaminan KTP-nya karena dia tidak punya uang tunai receh sekalipun. Dompet mereka penuh kartu, tapi semuanya sampah plastik tak berguna. Hari itu, Bu Melinda belajar satu hal yang menyakitkan. Tanpa uang orang lain yang dia banggakan, dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang wanita tua dengan utang miliaran yang baru saja dimulai mimpi buruknya. Langit Jakarta sudah gelap ketika mobil Pajero Rangga memasuki halaman rumah mewah Bu Melinda. Clarissa yang menyetir, karena ibunya masih syok berat dan terus meracau sepanjang jalan. Namun, sesampainya di rumah, pemandangan yang menyambut mereka justru menambah kepanikan. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada lampu taman yang menyala. Tidak ada lampu teras. Gelap total, seperti rumah hantu. Sementara rumah tetangga kiri kanan terang benderang. Kenapa mati lampu? Apa token habis? Tanya Clarissa panik. Dia turun dari mobil, menyalakan senter ponselnya. Mereka masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu yang gelap, duduk sesosok bayangan pria di sofa. Rangga? Panggil Bu Melinda ragu. Diam. Suara Rangga terdengar parau dan putus asa. Clarissa mengarahkan senter ke wajah kakaknya. Penampilan Rangga berantakan. Kemeja kerjanya keluar dari celana. Dasinya longgar. Rambutnya acak-acakan. Di meja di hadapannya, ada surat pemecatan dan 1 botol air mineral murahan. Kenapa gelap begini? Rangga, kenapa kamu diam saja? Kamu tahu tidak ibu dipermalukan di mall tadi? Kartu kreditmu sampah semua. Bu Melinda langsung menyerang. Naluri egoisnya tetap nomor 1. Rangga tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Ibu dipermalukan? Ibu cuma nggak bisa belanja tas. Aku kehilangan segalanya. Bu, segalanya. Listrik diputus karena ternyata rekening autodebit aku juga diblokir. Kantor memecatku. Mereka bilang aku korupsi. Mereka punya bukti transfer ke rekening ibu. Ya bilang saja itu bonus. Kamu kan manajer. Sergah Bu Melinda. Nggak bisa, Bu. Jumlahnya 4,8 miliar. Itu pidana. Rangga berteriak. Suaranya menggema di rumah yang sunyi itu. Tiba-tiba, dari arah luar, sebuah cahaya lampu mobil yang sangat terang menyorot masuk menembus jendela kaca ruang tamu, menyilaukan mata mereka bertiga. Suara mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar mendekat. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam berhenti tepat di depan pintu utama yang terbuka.
Bu Melinda dan Rangga menyipitkan mata, mencoba melihat siapa tamu yang datang dengan kendaraan semewah itu. Apakah polisi? Atau bos besar Rangga? Pintu pengemudi terbuka. Adrian turun, mengenakan setelan jas supir pribadi yang rapi lengkap dengan sarung tangan putih. Dia berjalan memutari mobil, lalu membukakan pintu penumpang belakang dengan takzim. Kaki jenjang berbalut high heels hitam melangkah turun. Sosok itu berdiri tegak, membelakangi cahaya lampu mobil sehingga wajahnya tertutup bayangan. Namun, siluetnya terlihat anggun dan mengintimidasi. Dia mengenakan setelan jas wanita haute couture berwarna putih bersih yang kontras dengan kegelapan malam. Rambutnya ditata selai ke belakang, dan di tangannya tergenggam sebuah map tebal. Wanita itu melangkah masuk ke dalam rumah Rangga tanpa permisi. Suara langkah kakinya tegas. Tuk, tuk, tuk. Rangga menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke wajah tamu itu. Matanya terbelalak, mulutnya menganga. AM. Amara? Desis Rangga tak percaya. Di hadapannya berdiri istrinya. Tapi bukan Amara yang biasa memakai daster kumal dan bau bawang. Ini adalah Amara yang memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat hingga membuat udara di sekitar terasa sesak. Wajahnya dingin, tanpa senyum, tatapannya tajam setajam silet. Selamat malam, mantan suamiku, dan mantan ibu mertuaku. Sapa Amara. Suaranya tenang, tapi memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu, ngapain kamu di sini? Pakaian siapa yang kamu curi? Tanya Bu Melinda gagap, masih berusaha menyangkal kenyataan. Amara tidak menjawab pertanyaan bodoh itu. Dia menjentikan jarinya. Adrian masuk membawa lampu emergency portable yang sangat terang, meletakkannya di meja, membuat ruangan itu terang benderang. Kini terlihat jelas betapa menyedihkannya kondisi Rangga dan ibunya dibandingkan dengan Amara yang bersinar. Aku datang untuk mengantarkan ini, kata Amara sambil melempar map tebal itu ke pangkuan Rangga. Rangga membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah salinan bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Rangga. Rekaman percakapan Rangga dan ibunya tentang rencana memanipulasi anggaran. Dan yang paling mengejutkan, surat persetujuan penggelapan. Rangga membaca surat terakhir itu. Matanya membulat sempurna. Di bagian bawah surat persetujuan anggaran fiktif yang selama ini dia ajukan, tertanda tangan inisial, AL. AL. Rangga bergumam bingung. Siapa AL? Ini inisial CEO yang selama ini menyetujui anggaranku. Amara tersenyum miring. Dia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Rangga. Kamu tidak pernah bertanya siapa nama panjangku, kan, Mas? Kamu cuma tahu aku Amara, gadis yatim yang punya ibu sakit-sakitan. Amara mengambil kartu nama dari saku jasnya dan menyelipkannya ke saku kemeja Rangga. Namaku Amara Lestari, pemilik tunggal Lestari Group. Perusahaan tempat kamu bekerja, tempat kamu mencari makan, dan tempat yang baru saja kamu rampok. Hening. Sunyi senyap yang mencekam. Bu Melinda merosot ke lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Lestari. Lestari Group? Maksudmu perusahaan raksasa itu milik ibumu? Betul, Bu Melinda, jawab Amara, menatap mertuanya dengan tatapan jijik. Ibu yang lumpuh, yang ibu sebut sampah, yang ibu hina kemarin, dia adalah pendiri kerajaan bisnis yang menghidupi kemewahan palsu kalian selama ini. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak, ini jebakan. Kamu tahu? Kamu tahu aku mengambil uang itu? Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu malah menyetujuinya? Kenapa? Amara tertawa kecil. Suara tawanya dingin menusuk tulang. Karena kalau aku menegurmu saat kamu baru mengambil 100 juta, kamu cuma akan minta maaf dan mengulanginya lagi. Kamu tidak akan jera. Amara menunjuk tumpukan dokumen itu. Aku membiarkanmu. Rangga, aku memberimu tali yang panjang. Aku menyetujui setiap permintaan bodohmu. Aku membiarkan keserakahan ibumu menyetirmu. Aku menunggu, sabar menunggu. Wajah Amara berubah keras. Sampai angkanya menyentuh 5 miliar rupiah. Tahukah kamu kenapa 5 miliar? Karena dalam hukum pidana korporasi, penggelapan di atas 5 miliar dengan bukti terencana seperti ini bukan lagi kasus perdata biasa. Ini pidana berat.
Tindak pidana pencucian uang. Ancamannya bukan cuma denda, tapi penjara minimal 10 tahun. Rangga jatuh berlutut di kaki Amara. Dia menangis meraung-raung. Amara, maafkan aku. Aku hilaf. Aku suamimu. Amara, tolong jangan lakukan ini. Aku akan kembalikan uangnya. Kembalikan pakai apa? Potong Amara sadis. Rumah ini? Sertifikatnya sudah disita bank sore tadi karena kamu jaminkan untuk utang judi ibumu, kan? Mobilmu? Itu aset perusahaan. Tabunganmu? Sudah aku bekukan. Amara menepis tangan Rangga yang mencoba memegang kakinya. Dia mundur selangkah, membersihkan ujung celananya seolah baru saja terkena kotoran. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Suamiku sudah mati saat dia lebih memilih membela ibunya yang gila hormat daripada istrinya yang tulus. Amara beralih menatap Bu Melinda yang masih terduduk lemas dengan mulut terbuka. Dan untuk ibu. Amara berjongkok sedikit, mensejajarkan matanya dengan Bu Melinda. Selamat menikmati hidup miskin yang sesungguhnya. Tidak ada lagi arisan. Tidak ada lagi tas mewah. Mulai besok, ibu akan sibuk mencari pengacara gratisan untuk membela anak kesayangan ibu ini. Clarissa, panggil Amara tanpa menoleh ke arah adik iparnya yang mematung di pojok. Akun Instagram MU, dan semua barang branded yang kamu beli pakai uang perusahaan, akan disita polisi besok pagi sebagai barang bukti hasil kejahatan. Siap-siap saja followers MU tahu kalau idolanya adalah penadah uang curian. Clarissa menjerit histeris, melempar ponselnya ke dinding. Amara berdiri tegak, merapikan jasnya. Tugas saya selesai. Nikmati malam terakhir kalian di rumah ini. Besok pagi, tempat ini akan disegel. Amara berbalik badan, berjalan menuju pintu keluar dengan langkah pasti. Adrian mengikutinya di belakang. Amara, tunggu. Amara teriak Rangga putus asa. Mencoba mengejar tapi kakinya tersandung karpet. Karpet mahal yang dulu menjadi pemicu masalah ini. Amara tidak menoleh. Dia masuk kembali ke dalam Rolls-Royce-nya. Saat mobil mewah itu melaju pergi meninggalkan rumah yang gelap gulita itu, Amara melihat dari kaca spion. Rumah itu tampak kecil, suram, dan menyedihkan. Sama seperti penghuninya. Kemana kita sekarang, Nona? Tanya Adrian. Ke kantor polisi. Jawab Amara datar. Kita serahkan bukti fisiknya sekarang. Biar mereka tidak bisa tidur nyenyak menunggu jemputan besok pagi. Di dalam kegelapan malam, Amara merasa beban berat di dadanya terangkat. Balas dendam memang tidak mengembalikan kesehatan ibunya, tapi melihat keadilan ditegakkan dengan tangannya sendiri memberikan rasa damai yang tak terlukiskan. Dia bukan lagi korban. Dia adalah hakim, jaksa, dan eksekutor bagi mereka yang telah menginjak-injak harga dirinya. Pagi itu, langit di atas perumahan elit tempat tinggal Bu Melinda tampak labu, seolah alam turut berduka atau mungkin sedang bersiap menurunkan badai untuk membersihkan kotoran yang tersisa. Di dalam rumah yang kini tanpa aliran listrik itu, suasana terasa seperti kuburan. Rangga duduk di lantai ruang tamu dengan tatapan kosong, kemejanya masih sama dengan yang dia pakai semalam, kusut, bau keringat, dan berantakan. Di sebelahnya, Bu Melinda tertidur di sofa dengan posisi meringkuk. Wajahnya sembab sisa menangis semalaman. Clarissa duduk memeluk lutut di sudut ruangan, memandangi ponselnya yang mati total karena kehabisan baterai dan tak bisa diisi ulang. Keheningan pagi yang mencekam itu tiba-tiba pecah. Wiu, wiu, wiu. Suara sirine yang meraung-raung terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, membelah ketenangan komplek perumahan mewah itu. Suara itu bukan suara sirine ambulans, melainkan sirine khas mobil patroli polisi. Rangga tersentak. Dia merangkak menuju jendela, mengintip dari balik tirai yang tertutup rapat. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat 3 mobil polisi dan 1 mobil tahanan berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Di belakang iring-iringan polisi itu, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan bendera kecil di kap mesinnya juga ikut berhenti. Mereka datang. Bu, mereka benar-benar datang. Teriak Rangga panik, mengguncang tubuh ibunya. Bu Melinda terbangun dengan kaget. Siapa? Siapa yang datang? Penagih hutang. Polisi, Bu, polisi. Belum sempat mereka berpikir untuk melarikan diri, suara gedoran keras terdengar di pintu depan. Selamat pagi.
Kami dari kepolisian. Buka pintunya. Suara megafon polisi itu begitu keras hingga memancing perhatian para tetangga. Satu persatu pintu rumah di sekitar mereka terbuka. Ibu-ibu sosialita yang biasanya teman arisan Bu Melinda, seperti Bu Siska dan Bu RT, keluar dengan daster dan wajah penuh tanda tanya. Pembantu-pembantu rumah tangga berhenti menyapu halaman. Tukang sayur menghentikan gerobaknya. Semua mata tertuju ke rumah nomor 88. Ada apa itu di rumah Jeng Melinda? Bisik Bu Siska pada tetangganya. Kok banyak polisi? Jangan-jangan kasus narkoba? Atau korupsi? Wah, padahal kemarin baru pesta mewah. Sahut tetangga lain. Di dalam rumah, Rangga gemetar hebat. Dia tidak berani membuka pintu. Namun, polisi tidak sabar. Brak! Pintu depan didobrak paksa. 5 petugas berseragam lengkap dengan rompi anti peluru masuk, diikuti oleh 2 orang pria berjas rapi, tim legal Lestari Group. Saudara Rangga Wijaya? Tanya salah satu polisi dengan tegas, memegang borgol. Saya. Rangga mundur, menabrak meja hias hingga vas bunga pecah. Ini salah paham, Pak. Saya dijebak. Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen dengan total kerugian 4,8 miliar rupiah. Anda punya hak untuk diam, tapi segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan. Tanpa basa-basi, petugas itu menarik tangan Rangga ke belakang. Klek! Bunyi besi dingin borgol yang mengunci pergelangan tangan Rangga terdengar begitu mengerikan. Rangga meronta. Sakit! Lepasin! Saya anak orang kaya. Ibu saya punya banyak koneksi. Bu Melinda menjerit histeris melihat anak kesayangannya diseret seperti hewan. Dia berlari menerjang polisi. Jangan bawa anak saya. Kalian salah orang. Anak saya manajer sukses. Lepaskan. Ibu harap tenang, atau kami akan mendakwa ibu juga atas tuduhan menghalang-halangi petugas. Bentak seorang polwan yang menahan tubuh Bu Melinda. Polisi menyeret Rangga keluar rumah menuju halaman depan. Bu Melinda dan Clarissa mengejar sambil menangis meraung-raung. Pemandangan itu menjadi tontonan gratis bagi puluhan tetangga yang kini sudah berkumpul di depan pagar, merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Saat Rangga diseret ke dekat mobil polisi, pintu mobil sedan hitam mewah yang parkir di belakang mobil polisi terbuka. Seorang supir membukakan pintu, lalu mengeluarkan sebuah kursi roda canggih. Dia membantu seorang wanita parubaya turun dari mobil dan duduk di kursi roda itu. Kemudian, seorang wanita muda yang cantik dan anggun turun dari pintu sebelah kiri, memegang pegangan kursi roda itu. Amara dan Bu Lestari. Penampilan mereka pagi itu bagaikan langit dan bumi dibandingkan dengan Bu Melinda yang berantakan. Bu Lestari mengenakan batik sutra yang elegan, wajahnya segar, dan tatapannya tajam penuh wibawa. Amara berdiri tegak di sampingnya, mengenakan kacamata hitam yang kemudian dia lepas perlahan. Para tetangga berbisik riuh. Itu kan Amara? Menantunya yang kemarin diusir. Loh, ibunya yang lumpuh itu kok kelihatan beda banget auranya. Mobilnya, itu Rolls-Royce Phantom. Harganya belasan miliar. Siapa sebenarnya mereka? Bu Melinda yang melihat besannya datang, tiba-tiba mendapatkan secercah harapan palsu. Dia menerobos barisan polisi dan lari bersimpuh di kaki kursi roda Bu Lestari. Besan. Oh, besan. Tolong. Tolong bilang sama polisi ini salah paham. Rangga itu menantumu. Suami anakmu. Jangan biarkan dia dibawa. Ratap Bu Melinda sambil mencoba memegang tangan Bu Lestari. Namun, Amara dengan cepat menepis tangan Bu Melinda. Jangan sentuh ibu saya. Bu Lestari menatap Bu Melinda dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan jijik. Dia kemudian memberi isyarat pada Amara untuk memberikan mikrofon kecil yang terhubung ke pengeras suara mobil, seolah dia ingin semua orang di komplek itu mendengar. Melinda. Suara Bu Lestari terdengar tenang namun menggelegar lewat pengeras suara. Kamu bilang anakmu manajer sukses? Kamu bilang saya beban? Kamu bilang saya tidak tahu apa-apa. Bu Lestari menunjuk ke arah Rangga yang tertunduk malu dengan tangan terborgol. Saya adalah Lestari. Pemilik tunggal PT Lestari Makmur Jaya, induk perusahaan tempat anakmu bekerja. Tempat semua anak-anakmu menumpang hidup. Kenyataan itu menghantam kerumunan seperti bom atom. Hah! Pemilik Lestari Group?
seru Bu Siska kaget, menutup mulutnya. Jadi selama ini Jeng Melinda menghina pemilik perusahaan anaknya sendiri? Bu Melinda ternganga. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Tidak mungkin. Kamu cuma janda lumpuh. Kelumpuhan saya tidak melumpuhkan otak saya, Melinda, lanjut Bu Lestari tegas. Saya diam selama ini karena Amara meminta saya memberi kesempatan pada Rangga. Tapi apa balasan kalian? Kalian menghina saya, kalian injak-injak harga diri putri saya, dan kalian rampok uang perusahaan saya untuk membiayai gaya hidup sampah kalian ini. Bu Lestari melempar tumpukan foto ke wajah Bu Melinda. Foto-foto tas mewah, struk belanja, bukti transfer judi online, dan bukti utang rentenir. Foto-foto itu bertebaran di jalanan aspal, dipungut oleh para tetangga yang penasaran. Lihat, seru Bu Lestari pada kerumunan tetangga. Lihatlah tetangga kalian yang sombong ini. Semua kemewahannya dibayar pakai uang curian. Tas Hermesnya, mobilnya, pestanya, semuanya hasil mencuri dari menantunya sendiri. Wajah Bu Melinda merah padam. Rasa malunya sudah tak tertahankan. Dia merasa ditelanjangi di depan umum. Tetangga-tetangga yang dulu memujinya kini menatapnya dengan pandangan jijik dan mencemooh. Duh, pantesan sombong banget, ternyata maling. Celetuk seorang tetangga keras-keras. Kasihan ya Amara, udah baik malah dimanfaatin. Rangga, yang sudah tidak punya harga diri lagi, menangis meraung. Amara, sayang, tolong aku. Aku suamimu. Jangan penjarakan aku. Aku janji bakal berubah. Aku bakal cium kakimu setiap hari. Amara berjalan mendekati Rangga. Dia menatap mata suaminya yang basah air mata buaya. Sudah terlambat, Mas. Ingat kata-katamu waktu mengusirku? Urus saja ibumu yang lumpuh. Sekarang aku sedang mengurus ibuku. Dan ibuku sedang membereskan hama di perusahaannya. Amara menoleh ke arah polisi. Bawa dia, Pak. Proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada keringanan sedikit pun. Siap, Bu Amara. Polisi mendorong Rangga masuk ke dalam mobil tahanan. Pintu besi ditutup dengan suara bam yang keras, mengakhiri kebebasan Rangga. Sementara itu, petugas lain mulai memasang garis polisi berwarna kuning, pelis lain, melingkari pagar rumah mewah itu. Petugas bank juga datang, menempelkan stiker besar berwarna merah di pintu gerbang. Aset ini disita oleh bank. Clarissa menjerit histeris saat seorang polisi wanita menyita tas dan ponselnya sebagai barang bukti. Itu iPhone baruku. Jangan diambil. Aku belum backup foto. Semua yang kamu beli pakai uang hasil kejahatan adalah barang bukti. Nona, jawab poluan itu dingin. Bu Melinda terduduk lemas di aspal panas. Rumahnya disita. Anaknya dipenjara. Hartanya habis. Dan yang paling menyakitkan, harga dirinya hancur lebur di depan semua orang yang ingin dia pameri. Dia menatap mobil Rolls-Royce yang perlahan bergerak pergi. Dari balik kaca jendela mobil, Amara tidak menoleh lagi. Dia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Puas, Bu? Tanya Amara pelan. Bu Lestari menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya. Keadilan sudah ditegakkan. Nak, sekarang kita bisa tidur nyenyak. Biarkan hukum dan karma yang menyelesaikan sisanya. Di belakang mereka, di tengah kerumunan yang riuh, Bu Melinda meraung memanggil nama Rangga, tapi tidak ada yang peduli. Tetangga-tetangganya justru sibuk update status WhatsApp tentang kejadian pagi itu. Kejatuhan keluarga sombong itu menjadi hiburan pagi yang paling memuaskan bagi satu komplek. 2 tahun kemudian, lapas, lembaga pemasyarakatan, Cipinang siang itu terasa begitu pengap. Udara panas bercampur dengan bau keringat ratusan narapidana yang berdesakan di dalam sel yang melebihi kapasitas. Di salah satu sudut sel blok ekonomi, blok paling kumuh untuk napi yang tidak punya uang sogokan, seorang pria kurus kering sedang menyikat lantai kamar mandi umum yang kotor dan berlumut. Pria itu adalah Rangga. Wajahnya yang dulu glowing perawatan klinik mahal, kini kusam, berjerawat, dan tirus. Rambutnya dicukur botak asal-asalan. Bekas lebam biru terlihat di pipi kirinya. Hadiah dari kepala geng narapidana karena Rangga lambat memijat kakinya semalam. Heh, koruptor kere. Yang bersih sikatnya. Masih bau pesing nih. Bentak seorang napi bertato naga, menendang ember air Rangga hingga tumpah.
Rangga buru-buru memungut sikatnya dengan tangan gemetar. Iya, bang. Maaf, saya bersihkan lagi. Dulu katanya lu manajer kaya? Mana duit lu? Minta bini lu kirim duit rokok dong. Ejek napi lain sambil tertawa. Rangga hanya bisa menunduk, menahan perih di hatinya. Tidak ada yang mengiriminya uang. Tidak ada yang menjenguknya. Ibunya bahkan tidak punya ongkos untuk naik angkot ke penjara. Clarissa, adiknya itu menghilang entah kemana. Lari dari kejaran debt collector. Amara? Nama itu seperti mimpi indah yang berubah menjadi mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Setiap kali Rangga memejamkan mata, dia teringat momen saat dia mengusir Amara. Andai saja waktu bisa diputar. Andai saja dia tidak serakah. Andai saja dia membela istrinya. Dia mungkin sekarang sedang duduk di kursi empuk CEO, mendampingi wanita paling berpengaruh di dunia bisnis. Tapi nasi sudah menjadi bubur basi. Dia harus membusuk di sini 8 tahun lagi. Sementara itu, di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta yang padat dan kumuh, Bu Melinda sedang berjongkok di depan keran umum, mencuci tumpukan baju tetangga. Tangannya yang dulu halus dan selalu dimanikur, kini kasar, pecah-pecah, dan kapalan karena deterjen keras. Dia sekarang bekerja sebagai buruh cuci gosok harian. Bu Mel, itu cucian saya jangan dicampur sama yang luntur dong. Baju anak saya jadi pink semua tuh. Teriak seorang ibu-ibu pemilik kontrakan yang galak. Maaf Bu, saya nggak lihat. Mata saya agak rabun. Cicit Bu Melinda takut-takut. Kacamata minusnya sudah retak dan dilem selotip karena tak punya uang untuk ganti lensa. Alasan aja. Ganti rugi 50.000. Atau saya potong upah nyuci minggu ini. Jangan Bu, tolong. Buat makan saja saya susah. Bu Melinda memohon. Air matanya menetes. Dulu, 50.000 adalah uang receh yang dia kasih ke tukang parkir. Sekarang, 50.000 adalah nyawanya untuk bertahan hidup 3 hari. Saat Bu Melinda sedang menjemur pakaian, dia melihat sebuah TV tabung di warung kopi sebelah menyiarkan berita bisnis. Lestari Group mencatatkan keuntungan tertinggi tahun ini di bawah kepemimpinan CEO muda, Amara Lestari. Beliau juga baru saja meresmikan yayasan sosial untuk membantu lansia stroke, didedikasikan untuk ibunda tercinta. Di layar TV, terlihat Amara yang cantik jelita sedang memotong pita, tersenyum anggun ke arah kamera. Di sampingnya, Bu Lestari duduk di kursi roda, tampak sehat dan bahagia. Mereka terlihat bersinar, tak tersentuh. Hati Bu Melinda remuk redam melihatnya. Rasa sesal yang teramat sangat menghantam dadanya. Dulu, wanita hebat itu ada di rumahnya. Dulu, dia bisa saja menjadi bagian dari kemuliaan itu. Tapi kesombongannya sendiri yang menendang keberuntungan itu keluar pintu. Itu menantu saya. Gumam Bu Melinda pelan pada tukang kopi. Halah, ngimpi lu Mel. Nyuci aja nggak becus ngaku-ngaku mertua orang kaya. Udah gila kali si ibu ini. Cemooh tukang kopi itu disambut tawa pengunjung warung. Bu Melinda menunduk, menyeret langkah kakinya kembali ke petak kontrakannya yang sempit dan panas. Dia menangis sendirian dalam penyesalan yang tak berujung. Clarissa? Dia kini bekerja serabutan sebagai SPG rokok di jalanan. Wajahnya tertutup masker tebal karena takut dikenali oleh penagih pinjol yang menerornya setiap hari. Akun Instagramnya sudah lama mati. Mimpi menjadi influencer hancur karena jejak digital kasus kakaknya membuatnya di blacklist semua brand. Ribuan kilometer dari Jakarta, di sebuah taman yang indah di kaki Menara Eiffel, Paris. Angin musim gugur berhembus pelan, menjatuhkan daun-daun maple berwarna keemasan. Amara duduk di bangku taman. Di sampingnya Bu Lestari sedang menikmati kroasang hangat. Wajah Bu Lestari terlihat jauh lebih segar. Terapi medis terbaik di Eropa yang dibiayai Amara perlahan memulihkan kemampuan motoriknya. Tangannya sudah tidak terlalu gemetar lagi. Udaranya enak ya, Bu? Kata Amara sambil merapatkan mantel tebal ibunya. Iya, Nak. Rasanya damai sekali. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan. Jawab Bu Lestari tersenyum. Dia menatap putrinya dengan bangga. Terima kasih, Amara. Kamu sudah mengembalikan martabat ibu. Amara menggeleng pelan, memegang tangan ibunya. Bukan aku, Bu. Ibu yang kuat. Amara cuma alat untuk menunjukkan kebenaran. Ponsel Amara bergetar.